Audiensi umum hari Rabu 25 Juni 2025 pagi ini berlangsung pukul 9.30 di lapangan Santo Petrus, di mana Paus Leo ke-14 bertemu dengan kelompok peziarah dan umat beriman yang datang dari Italia dan berbagai belahan dunia. Dalam pidatonya yang disampaikan dalam bahasa Italia, Paus melanjutkan rangkaian katekese yang berlangsung sepanjang tahun jubileum, berjudul Yesus Kristus Harapan Kita, memusatkan renungannya pada tema perempuan yang sakit pendarahan dan anak perempuan Yairus. Jangan takut, percayalah. Setelah merangkum katekesenya dalam berbagai bahasa, Paus memberikan salam khusus kepada para umat yang hadir, termasuk peziarah dari Indonesia. Ia pun menyampaikan doa bagi para korban serangan teroris terhadap komunitas Kristen Ortodoks Yunani di gereja Mar Elias di Damaskus yang terjadi minggu lalu, serta mengajak komunitas internasional untuk tidak berpaling dari situasi di Suriah. Terakhir, beliau kembali menyerukan perdamaian dengan menyebut konflik yang sedang berlangsung di Iran, Israel, dan Palestina. Audiensi umum diakhiri dengan doa Bapa Kami dan berkat apostolik. Berikut ini katekese tersebut. Saudara dan saudari terkasih, hari ini kita kembali merenungkan penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus sebagai tanda pengharapan. Dalam dirinya ada kekuatan yang dapat kita alami juga ketika kita masuk dalam hubungan pribadi dengannya. Salah satu penyakit yang umum pada zaman kita adalah kelelahan dalam menjalani hidup. Kenyataan terasa begitu rumit, berat, dan sulit untuk dihadapi. Maka kita menjadi lesu, memilih tidur dalam ilusi, bahwa saat bangun nanti semuanya akan berubah. Namun kenyataan harus dihadapi, dan bersama Yesus kita mampu melakukannya dengan baik. Kadang kita juga merasa terhambat oleh penilaian orang lain, oleh mereka yang ingin memberi label pada hidup kita. Saya melihat bahwa situasi-situasi ini tercermin dalam bagian Injil Markus, di mana dua kisah bersinggungan. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang sedang sakit keras dan hampir mati, dan seorang perempuan yang selama 12 tahun mengalami pendarahan dan datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Di antara dua tokoh perempuan ini, penginjil memperkenalkan sosok ayah si anak. Dia tidak tinggal diam di rumah meratapi penyakit anaknya, tetapi keluar dan mencari bantuan. Meski dia adalah kepala rumah ibadat, dia tidak menuntut apapun berdasarkan status sosialnya. Dia sabar menunggu, dan bahkan saat diberitahu bahwa anaknya telah meninggal dan tidak perlu lagi mengganggu guru, dia tetap percaya dan berharap. Percakapan ayah itu dengan Yesus terhenti ketika perempuan yang sakit pendarahan berhasil mendekat dan menyentuh jubah Yesus. Dengan keberanian besar, perempuan ini membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Semua orang menyuruh menjauh agar tidak terlihat. Ia dikucilkan, disembunyikan. Kadang kita pun mengalami hal serupa, menjadi korban penilaian orang lain yang ingin memaksakan identitas yang bukan milik kita. Itu menyakitkan, dan kita merasa tidak bisa keluar darinya. Perempuan itu mulai diselamatkan saat benih iman tumbuh dalam hatinya, bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Maka ia mendapat kekuatan untuk keluar dan mencarinya. Ia hanya ingin menyentuh jubahnya. Banyak orang berdesakan di sekitar Yesus. Banyak yang menyentuhnya,
namun tidak terjadi apa-apa pada mereka. Tapi ketika perempuan itu menyentuhnya, ia langsung disembuhkan. Apa bedanya? Santo Agustinus mengomentari bagian ini dengan berkata, mewakili Yesus. Banyak orang menekanku, tapi hanya iman yang benar-benar menyentuhku. Begitulah, setiap kali kita membuat tindakan iman kepada Yesus, terjadi kontak nyata dengannya, dan rahmat-Nya langsung mengalir. Kadang kita tidak menyadarinya, tetapi rahmat itu bekerja secara nyata dan perlahan mengubah hidup kita dari dalam. Mungkin saat ini banyak orang mendekati Yesus secara dangkal, tanpa sungguh percaya pada kuasa-Nya. Kita menginjak lantai gereja-gereja kita, tetapi hati kita mungkin berada di tempat lain. Perempuan ini dalam diam dan tanpa nama, mengatasi ketakutannya dan menyentuh hati Yesus dengan tangannya yang dianggap najis karena penyakit. Dan ia langsung merasakan kesembuhan. Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai. Sementara itu, si ayah diberi kabar bahwa putrinya telah meninggal. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Lalu ia pergi ke rumah itu, melihat semua orang menangis dan berkata, anak itu tidak mati tetapi tidur. Lalu ia masuk ke kamar, memegang tangan anak itu dan berkata, Talita kum, yang artinya, anak kecil, aku berkata kepadamu, bangunlah. Anak itu langsung bangkit dan berjalan. Tindakan Yesus ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga membangkitkan dari kematian. Bagi Allah yang adalah kehidupan kekal, kematian tubuh hanyalah tidur. Kematian yang sejati adalah kematian jiwa. Itulah yang harus kita takuti. Satu hal terakhir, setelah membangkitkan anak itu, Yesus berkata kepada orang tuanya untuk memberinya makan. Ini merupakan tanda nyata yang lain dari kedekatan Yesus dengan kemanusiaan kita. Tapi ini juga bisa dimaknai lebih dalam. Saat anak-anak kita mengalami krisis dan butuh makanan rohani, apakah kita mampu memberikannya? Dan bagaimana mungkin jika kita sendiri tidak memberi makan diri dengan Injil? Saudara dan saudari terkasih, dalam hidup ini ada saat-saat kekecewaan, keputusasaan, bahkan pengalaman akan kematian. Marilah kita belajar dari perempuan tersebut, dari ayah itu. Marilah kita datang kepada Yesus. Dia dapat menyembuhkan dan membangkitkan kita kembali. Yesus adalah harapan kita.